kalau disuruh duet sama Maya karena orangnya nusuk dari belakang. Kalau gue kan nusuk dari depan, dari TV. Ya maksudnya gue bukan nusuk, gue mah bela diri. Kalau gue mah nggak jelek, teman-teman. Boleh tanya ke seluruh TV. Janjian jam 7 juga jam 4 pagi Pio udah ada di TV. Jadi gak ada. Maya tuh yang kalau malam dugamnya ngapain, gak tahu ngapain. Gue capek di hotel nungguin Maya pulang, dugem mulu tiap hari. Udah tahu besoknya pergi ke airport, mata bengkak-bengkak. Kalau gue mata kagak bengkak, gue mah bengkak kalau lihat cowok cakep ya kan. Gue capek nungguin, gue tidur di lobi sering. Waktu zaman Ratu gue tidur di lobi, Maya belum pulang sampai jam 4 pagi. Gue capek tiap hari nungguinnya. Gue mau profesional yang gak disiplin siapa Gue mau profesional yang gak disiplin siapa Nah itu aku nggak tahu, karena kan aku bisa berbicara sesuai dengan pengalaman aku sendiri ya. Jadi pengalaman aku dengan Pinkan, aku nggak kenal secara personal, cuman kenal doang karena kita sama-sama partnernya Bunda Maya, kita sama-sama pernah kerja sama Bunda itu doang. Kalau ngomong personalitinya Bunda ya saya kenal dong, saya kenal sudah 15 tahun, mau jalan 16 tahun gitu. Jadi saya cuma bisa ngomong dengan apa yang menurut pengalaman saya sendiri. Kalau aku kenal sebagai kenal-kenal doang sih, secara personality aku enggak. Cuman kan namanya sama-sama partnernya Bunda Maya, kenalnya cuma kayak di artis room, hey gitu. Jadi kenal-kenal doang tapi nggak kenal secara personal sih. Tapi kalau gue sama Maya kan cuma ketemu di panggung aja. Tapi kalau gue mau ngaku sahabat boleh, tapi jujur sih nggak sahabat banget karena kita nggak pernah ngomongin hal-hal pribadi atau apa. Lagian ngapain sih, kampungan banget. Anak saya itu 3, 2 cewek, 1 cewek, 2 cowok. Yang cewek Felicia itu dulu pernah di sekolahnya Obama di Harvard. Dan sekarang dia terbang dari Singapura, ya. Dia sekarang di kantor pengacara Inggris, masih umur 26, putri Indonesia, ya. Dia di kantor pengacara Inggris, dia lulusan hukum Queen Mary Law School di London. Sekarang dia baru minta rekomendasi lagi dari Menko Equine Erlangga agar dia masuk lagi ke Harvard, ya. Dan pagi ini dia kirim saya, dia lagi di daerah di perkampungan kecil di Jakarta, entah di mana nih saya nggak tahu. Dia terbang tadi malam, rupanya dia karena kangen sama murid-muridnya. Dia ngajar di suatu, ini dia. Bayangin dia terbang dari Singapura, bayar tiket mahal. Saya bangun tadi pagi dia sudah tunjukkan ini. Dia lagi sama murid-muridnya di suatu perkampungan di suatu daerah kumuh di Jakarta. Baru saya bangun tadi kok tiba-tiba udah dikirim ini ada. Itu putihnya baju putih itu. Ya. Tadi malam dia nyampe landing pesawat. Dia masih boarding jam 7 malam di Singapura. Terus saya udah saya ngedansa sampai jam 2 subuh. Saya tidur. Tadi pagi saya siang bangun lagi, tahu dia udah kirim foto bahwa dia lagi sama murid-muridnya dari kalangan ekonomi lemah di daerah pinggiran ibu kota lah, ini dia nih. Dan mungkin dia malam ini akan pulang. Ya itulah. Semua orang punya idealisme. Saya tidak bisa larang. Dan dia dalam waktu dekat akan sekolah lagi ke Harvard. Maunya sih cepat nikah, tapi aku juga takut jadi kakek. Pendidikan saya kepada anak itu bukan dengan omongan kosong, tapi melihat kenyataan hidup, melihat bapaknya tiap hari jam 3 subuh sudah kerja, melihat bapaknya walaupun punya duit, tapi makan di pinggir jalan juga oke, apa adanya. Terus juga setiap libur sekolah saya ikutkan sidang ke pengadilan. Itu anak saya itu tiga-tiganya waktu SMP sama SMA. Lu percaya nggak? Mungkin itu ada yang sampai ke Cambridge, saya kira udah SMA, Cambridge, Oxford, ke Amerika hanya untuk sekolah 2 bulan. Ya, kursus musim summer karena di sana itu banyak. Jadi itu tiga-tiganya itu berangkat. Jadi ibunya yang karena masih di bawah umur, waktu mereka masih SMP SMA itu, ibunya itu selama musim libur itu tidak pernah ada di Indonesia karena harus temanin anak, karena naik pesawat kan nggak boleh, harus ditemani ibu kalau ke Eropa sana. Waktu dia masih SMA sudah pernah magang 2 bulan di pengadilan di Inggris. Jadi saya kasih mereka kesempatan terbesar, terserah kamu, ya. Tidak bermewah-mewah, tapi semua dilengkapi fasilitasnya. Ya, mereka itu sejak kecil, sejak mereka lahir sudah melihat berbagai mobil mewah di garasi gua,
Tapi mereka sampai sekarang pun nggak tertarik makanya. Semua mobil mewah aku yang make, mereka nggak tertarik. Paling Alphard itu aja. Ya mungkin karena melihat tiap hari, ya. Jadi apalagi yang disombongkan gitu loh. Aku kewalahan sesudah lulus karena aku melatih mereka untuk praktek gitu loh. Saya selalu bilang kepada anak bahwa untuk jadi, pertama gini, ada dua filosofi yang saya terapkan kepada anak. Satu, bahwa untuk jadi pengacara hebat, jam terbang perlu. Gelar nggak begitu perlu. Jam terbang artinya pengalaman kerja. Itu kunci sukses. Itu saya alami. Anda mungkin nggak tahu. Saya ini 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. 10 tahun saya kacungnya berbagai pengacara bule. Saya pernah anak buahnya Dr. Nono Anwar Makarim, bapaknya Menteri Pendidikan. Itu semua klub Harvard. Saya sampai saya dikirim ke Australia di kantor pengacara yang pengacaranya 700 orang. Saya jadi kacungnya 700 pengacara bule di Sydney 4 tahun. Saya balik ke sini, saya menjadi pimpinan dari kantor pengacara terbesar. Bule-bule yang dulu sempat duluan jadi anak buah saya. Jadi saya itu udah ngalami semua dunia internasional. Dan saya sekarang ini nggak terlalu mencari klien lagi, walaupun banyak kliennya. Kepuasan hidup aja apa adanya. Makanya sebenarnya saya benar-benar pengen ketemu dia, obrol. Ada beberapa kali kesempatan di TV juga kita mau ketemu bareng, cuma kan tidak ada pas lah waktunya. Saya ingin ketemu tapi perlu ada orang yang tahu kondisi kita dan juga bisa menengahi. Ya tapi seperti tempat ini, ya, ini bisa. Kalau Dua-duanya temen gue. nah sama-sama teman kita bisa tahu. Dua-duanya ke temen kalau berdua. Tapi kalau gitu loh. kita ketemunya di tempat yang mungkin tempat lain yang bukan yang bisa menengahi, Iya. takutnya malah memperburuk. Di tempat ini cocok ya kalau ketemuin ya. Cocok. Coba ya. dipeluk dulu deh. Yeah. Terakhir kalau secara lama ya 10 tahun lalu. Tahu ya. 2 atau 3 tahun lalu ya di Kokas. Ya pas aku bilang tadi Iya, ada orang. ya itu. Saya tuh di WA, ya. Bro, ini kenapa? Mau call nggak? Jadi call terus dari kemarin ya. Dia kan lagi syuting. Gua bisa, dia nggak bisa. Iya. Gua dia bisa, gua lagi udah masuk set. Iya, Iya. tek pulang setengah 12. Dia nggak bilang ada li katanya. Lo nggak tahu? Saya udah lama. Lah aku juga nggak tahu ya. Dia nggak tahu. Dia nggak mau. Jadi ini gue sebenarnya gambling nih. Gue gambling. Dia nggak Gue bilang ya niat gue kan baik mau ketemuin kalian. Siapa tahu gue bisa jadi perantara lu buat teman-teman gue. Ini zaman jadul banget teman. Model juga sih. Iya, senior kan. Ketapan dia gitu loh. Gue yakin dia lebih tetap lah. Kan model terkenal dua-duanya. Justru saya bilang kalau lu bisa ketemuin saya sama mereka, saya kangen gitu. Nah, Jadi waktu itu Iya. sebelum acara yang anniversary itu 8 itu, aku minta aku mau ketemu dulu. iya. Takutnya nanti di sana kacau kan. Cuman waktunya nggak nemu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.